Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Faisal Syafid dari program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pembangkit tenaga listrik. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sistem pembangkit listrik di sini ada banyak sekali teknologinya, baik yang konvensional maupun yang non konvensional. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu teknologi sistem pembangkit listrik tenaga yang konvensional. Nah, kemarin buat tugas ya, ada apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Pusat listrik tenaga uap itu dalam PLTU, energi primer yang dikonversi menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bahan bakar di sini yang tersedia di alam adalah batu bara, minyak, dan gas. Nah, yang teman-teman sudah ketahui bersama pada mata kuliah energi terbarukan bahwa batu bara, minyak, dan gas merupakan suatu material, raw material yang terdapat dari fosil. Kalau menurut perhitungan itu akan habis, kata peneliti. Karena peneliti ada hitung-hitungannya. Jadi punya yang namanya forecasting atau peramalan jangka panjang, di mana pada jangka panjang tertentu batu bara, minyak, dan gas karena itu terukur, jadi bisa habis. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa menikmati batu bara, minyak, dan gas yang sangat melimpah di alam. Sampai-sampai harganya bisa bikin semuanya pusing dan bingung. Kadang naik, kadang turun. Karena pengaruhnya banyak. Terutama pada ekonomi sosial suatu masyarakat pada negara tertentu, khususnya di Indonesia. Apa akibatnya? Contohnya, ya semuanya barang-barang naik, transportasi naik, semuanya naik. Tapi ketika turun, tidak ikut-ikutan turun, kan rusuh namanya. Ya, PLTU sendiri untuk di Indonesia kita masih setia dengan penggunaan batu bara, minyak, dan gas. Kenapa batu bara? Yang pasti karena harganya murah. Ya, karena sama-sama produsen listrik, batu bara tersebut ya merupakan raw material yang paling murah ketimbang minyak dan gas. Dari jenis apa? Operasionalnya, eksplorasinya. Nah, batu bara kan paling mudah untuk dipanen. Nah, tinggal kasih alat berat, kasih ledakan, angkut, bawa ke PLTU. Tapi untuk minyak dan gas perlu eksplorasi yang sangat tinggi biayanya, dan belum tentu juga operasional yang tinggi hasilnya juga bisa menutupi untuk operasional. Belum tentu, bisa aja rugi, bisa saja ya lagi apes atau enggak ada di dalam kandungan minyak dan gas. Oke, kita lanjut bahwa dalam PLTU energi primer energi konversi menjadi energi listrik adalah bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Konversi tingkat pertama adalah konversi energi primer menjadi energi panas. Di sini kita akan mengkonversi raw material berupa batu bara, minyak, dan gas menjadi energi panas. Caranya gimana? Kita beri kalor ada kalor pemicunya sebagai awalan sehingga terjadi adanya proses pembakaran. Nah, kemudian energi panas dipindahkan ke dalam air dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap. Jadi seperti yang sudah kalian pernah praktekkan sendiri di rumah ketika membuat air rebus. Nah, ketika mendidih air, kita seolah-olah sedang memanaskan suatu ketel dalam panci. Di dalamnya ada berupa air. Pada titik tertentu, suhu tertentu, tekanan tertentu akan terjadi proses mendidih atau proses tercapainya titik didih pada air tersebut, sehingga terjadi proses perubahan fisika dari cair menjadi udara, yaitu menguap. Nah, uap air itu berupa fluida sesuatu yang bisa bergerak. Kemana bergeraknya? Ya, kalau di dalam PLTU ini akan dialirkan di dalam turbin uap, sehingga dari turbin yang terkena fluida dari uap tersebut akan bergerak secara mekanik.
Turbin-turbin tersebut ada berupa energi dalam ya, entalpi uap yang dikonversi menjadi energi mekanis untuk menggerakkan generator. Jadi kayak punya kekuatan gitu. Kekuatan dari uap tersebut berupa entalpi tadi. Entalpi itu energi dalam uap yang bisa dikonversi menjadi energi mekanis. Energi mekanis itu apa? Energi yang dapat menggerakkan sesuatu secara mekanik dan di sini terhubung oleh generator. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ya. Kita perhatikan dari gambar api ini yang ada di kursor. Nah, ini ada ketel, ada ruang bakar, ada pembakar. Nah, kalau pembakar-bakaran itu cocoknya api sama dengan siapa? Oksigen. Nah, makanya di sini ada kipas tekan untuk mensuplai apa? Mensuplai udara. Nah, ini pompa bahan bakar. Kita semburkan. Nah, di sini ada proses penyemburan bahan bakar. Nah, api yang menyala akan membakar suatu ruang bakar ketel dan di atasnya terdapat drum yang berisi air. Dari sini sudah mulai proses penguapan. Nah, baru masuk ke superheater. Syaratnya apa agar mengalir? Ya, adanya beda tekanan. Tekanan tinggi menuju ke tekanan yang sedang, jadi bergerak. Nah, adanya pergerakan fluida tersebut menggerakkan apa? Menggerakkan apa turbin. Turbin ini terhubung dengan generator. Nah, dari sini udah jadi listrik. Nah, kan Pak airnya lama-lama habis. Nah, di sini ada suplai air. Suplai air dari pompa untuk mengisi air. Jadi air yang tadi menguap menuju turbin tidak akan habis. Ya, setelah turbin bergerak terus ke generator, disinilah air ditangkap oleh kondensor sehingga air itu didinginkan. Air yang dingin akan jatuh ke dalam suatu pipa untuk dikembalikan lagi menjadi apa? Menjadi air dalam apa ini? Uap TR ini, ya. Pemanas awal tekanan rendah. Di sini airnya udah dingin, terus dikirim lagi, muter kayak gitu terus. Nah, pasti dalam pembakaran ada udara yang keluar. Udara yang keluar ini berupa gas bekas pembakaran berupa karbon, CO. Makanya batu bara, mineral dan gas merupakan energi yang belum ramah lingkungan sejauh ini ya. Mungkin sudah ada ditemukan teknologi yang ramah lingkungan. Gas-gas pembakaran tersebut dibuang melalui cerobong. Nah, seperti kalian pernah lihat di PLTU itu ada cerobong pipa yang besar itu, ya. Nah, generator yang menghasilkan listrik kemudian dialirkan melalui transformator untuk ditransmisikan ke tegangan tinggi. Lanjut. Nah, kita akan bahas masing-masing bagian tadi dari PLTU. Ada superheater, pemanas lanjut. Di dalam superheater mengalir uap dari drum ketel yang menuju ke turbin uap tekanan tinggi. Uap dalam superheater mengalami kenaikan suhu sehingga semakin kering. Terus ada reheater, pemanas ulang. Uap yang telah digunakan turbin tekanan tinggi sebelum menuju turbin tekanan menengah atau rendah dialirkan kembali menuju pipa yang dikelilingi oleh gas buang sehingga uap mengalami kenaikan suhu, jadi diputar lagi. Daripada langsung balik ke tekanan rendah, jadi diputar lagi. Nah, ini ada economizer. Economizer itu apa? Air yang dipompakan ke ketel terlebih dahulu melalui economizer sehingga mengurangi jumlah kalori yang diperlukan untuk penguapan. Itu tujuannya biar airnya muter lagi, masih dalam proses. Muter-muter tok Mas sebenarnya. Nah, ini bagian siklus Rankine dengan pemanasan lanjut dan pemanasan ulang. Nah, ini ada ekonomisator, ini ada ketel, pemanasan lanjut. Nah, ini kan diputar-putar tok Mas. Pemanasan ulang, balik lagi. Nah, lihat alurnya 2, ketiga, masuk ke tekanan rendah. Nah, tekanan rendah ke kondensor, turun, balik lagi. Sini tekanan tinggi, nah, tekanan tinggi turbin, tekanan rendah beban karena ada pergerakan. Paham ya sampai sini ya? Kondensor itu untuk apa? Mendinginkan. Nanti ada yang pada jatuh dipompa lagi, muter. Nah, ini ada gambar sudut jalan turbin PLTU Suralaya, Kota Megawati di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat mungkin tahu ya daerah Suralaya. Nah, ini ada elektrostatik persipitator atau penangkap abu. Tujuannya untuk apa? Agar zat-zat pembakaran dari batu bara itu kan ada namanya fly ash, abu terbang. Abu terbang itu harus ditangkap oleh kayak epi itu elektrostatik presipitator. Jadi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, kalau di awan
di udara, awan udara itu banyak karbon, pembakaran dari batu bara, yang ada bisa terjadi hujan asam, rusak lingkungan, kasihan lingkungan sekitar, apalagi kualitas airnya juga akan menurun. Ya, ini bagian dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalian akan pelajari lagi ya di pertemuan berikutnya, kelebihan kekurangan. Lanjut ke pusat listrik tenaga gas. Syarat udara masuk kompresor untuk dinaikkan tekanannya menjadi kira-kira 13 kg per cm3. Jadi ini nilai-nilai apa? Nilai densitas atau kerapatan dari gas tersebut. Kemudian udara tersebut dialirkan ke ruang bakar. Di dalam ruang bakar, udara tersebut dicampur bahan bakar dan dibakar. Apabila digunakan BBG, BBG itu apa? Bahan bakar gas, maka gas dapat langsung dicampur dengan udara untuk dibakar. Tapi bila gunakan BBM, maka BBM harus dijadikan kabut terlebih dahulu, kemudian baru dicampur dengan udara untuk dibakar. Nah, ini pusat kerjanya kayak kita kalau pakai kompor gas, ya. Gas kan keluar belum ada apinya, kasih percikan, tes, langsung ada api. Api cocoknya sama siapa tadi? Udara. Ya kayak kita mainan kompor gas, gitu. Tapi apabila bentuknya BBM, BBM-nya harus dibuat kabut, diuapkan. Kabut itu diuapkan seperti pada yang terjadi pada generator ya, di dalam generator diesel atau di dalam mesin motor itu kan bahan bakarnya dibikin kabut kayak menguap gitu. Jadi nggak langsung cairan, kalau cairan langsung ya boros mas, cepat habis. Nah, pembakaran bahan bakar tadi dalam ruang bakar menghasilkan gas bersuhu tinggi kurang lebih 1300 derajat Celcius dengan tekanan 13 kg per cm persegi. Gas hasil pembakaran ini dialirkan ke turbin untuk disemprotkan pada sudut-sudut turbin sehingga entalpi gas ini dikonversikan menjadi energi mekanik. Nah, ini gambar prinsip kerja unit pembangkit turbin gas. Nah, ini ada udara masuk di kompresor, ini yang bahan bakar secara bersamaan dalam satu pipa masuk ke ruang bakar. Di sini ada transisinya untuk perpindahan pertemuan keduanya. Nah, di sini udah terhubung poros antara turbin dan generator. Sama aja kayak kita kalau bakar kompor gas itu, tapi gas yang teralirkan tadi untuk menggerakkan turbin sehingga dihasilkan gas buang. Nah, PLTGU itu merupakan kombinasi PLTG dan PLTU. Gas buang dari PLTG yang umumnya mempunyai suhu di atas 400 derajat Celcius dimanfaatkan dialirkan ke dalam ketel uap PLTU untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Nah, kombinasi PLTG dan PLTU itu tentu secara ekonomis lebih efisien dan lebih tinggi tingkat keekonomiannya. Jadi produksi yang dihasilkan juga lebih besar ketimbang dari salah satu PLTG atau PLTU. Ini cara kerjanya gimana Pak? Ini kombinasi aja. Pembakaran dari PLTU itu kan menghasilkan gas buang ya Mas ya. Gas buang tersebut dikombinasi dengan PLTG yang punya suhu di atas 400. Seperti biasa, suhu tinggi akan menggerakkan fluida secara dalam bentuk uap itu apabila ada perbedaan tekanan. Nah, dengan cara ini umumnya dapat PLTU dengan daya sebesar 50% daya PLTG. Ketel uapnya dirancang khusus model HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Nah, ini pola kamar pembakarnya. Proses pembakaran harusnya dilakukan dalam proses pembakaran disebut dapur atau furnace, yang mungkin dilakukan kontrol terhadap kecepatan pemberian baik bahan bakar maupun udara. Selain itu, energi panas yang dihasilkan harusnya dapat dialirkan ke uap dan air pada bagian pemindah panas. Nah, di sini ada bagian-bagian pemindah panas seperti boiler, superheater, economizer, e-heater, dan pipa-pipa. Pembakaran bahan bakar padat dapat dilakukan dengan cara overfeed maupun underfeed. Overfeed itu kayak memberi bagian, kayak kalian kalau ngisi air, ngisi bensin bahan bakar itu overfeed, maupun underfeed dari bawah disemprotkan. Nah, seperti dalam gambar ini, sistem batubara serbuk pembakaran langsung. Ini ada bangkai batubara mentah masuk ke gerbang bak. Ini ada pengumpan, ini feeder ya. Jadi masuk pulverisator. Nah, di dalam sini ada kipas udara untuk mensuplai udara. Nah, dari sini udara naik ke pipa bahan serbuk dan udara, baru disembutkan. Itu ada mesinnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ada udara dingin, kipas jujur, peredam udara panas, dinding depan. Nah, ini kayak sistemnya sama kayak kalau
pakai nozzle itu lah kalau orang bikin di dapur-dapur gitu, paham ya? Nah, sekian sistem pembangkit listrik tenaga batu bara, minyak dan gas yang merupakan teknologi konvensional dari sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, berikutnya di tengah-tengah nanti ada kuis, di akhir sesi juga ada kuis. Nah, untuk tugasnya coba kalian cari, kemarin kan PLTU, sekarang PLTGU sama PLTM, M-nya itu minyak ya. PLT minyak dari tenaga minyak sama gas di Indonesia. Seperti biasanya kalian tulis di mana, daerah mana, kapasitasnya berapa, produksi yang dihasilkan berapa ya. Juga seperti biasa formanya tinggal dalam grup. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di kelas online. Untuk pertanyaan bisa ditulis di channel YouTube yang akan saya share untuk video pembelajaran ini. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.